Nah, kemudian ini ya, waktu untuk pengambilan sampel dengan menggunakan metode agar ini itu tidak lama ya. Ini makin lawas makin bagus, supaya sejam misalnya, jangan ya. Ini maksimal 8 menit kok. 8 menit ini saja sudah setara dengan 320 liter. Ya, karena 30 detik itu setara dengan 20 liter. Satu menit itu setara dengan 40 liter udara yang dihisap. Jadi kalau 1 menit 40, maka 8 menit 40 kali 8 berarti 320 liter. Caranya bagaimana? Di alat ya, di alat ini perhatikan, ini ada tombol switch 1, 2, 3, 4. Kalau ini ke atas 1, maka 30 detik. Kalau ke atas 1 dan 2, 1 menit. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4 menit. Ya. Sorry, 2 menit ya. Kalau semuanya ke atas, itu 4 menit. Kalau semuanya ke bawah, itu 8 menit. Apa artinya? Artinya kalau kita switch ini kita pindahkan 1 ke atas, maka alat ini nanti akan berhenti setelah berjalan selama 30 detik. Otomatis dia. Tak kita hidupi, tinggal 30 detik nanti berhenti. 30 detik itu berapa udara yang dihisap? Itu setara dengan 20 liter. Ya, oke. Kemudian pasang alat pada piring penyangga, kemudian siapkan agar strip atau media agar. Nah, perhatikan ini adalah media agar ya. Anda mungkin belum praktek ini, nanti saya perlihatkan. Jadi media agar ini kita membelinya memang sudah berbungkus beginilah, steril. Kita buka nanti ini. Kemudian hati-hati ya, jangan terbalik. Anda kulkas adalah di rumah kulkas ada pressernya kalau ada pressernya lah. Kededa baik kulkasnya aja. Kulkas kenapa kan berpressure. Kemudian di pressernya itu ada tempat membuat es batu ya lah. Ini apa bentuknya? Bentuknya ini apa? Ayo dijawab. Ihsan. Kulkas Bentuk Ihsan kotak. kotak-kotak. Lah, Iya, Pak. kotak-kotak. Bulat Pak aja. Itu bulat seorang bulat tuh. Es batu. Nah, Anda bayangkan media agar tadi seperti tempat es batu tadi. Ada bagian yang diisi air. Ada bagian bawahnya lah. Nah, jangan terbalik. Perhatikan ini. Ini adalah bagian atasnya. Menghadap ke atas. Kada boleh terbalik. Jadi waktu kita beli pun semua aja menghadap ke atas. Nah, yang bagian bawahnya itu seperti bagian bawah yang membuat es tadi. Itu dulu posisinya kada boleh terbalik. Nah, dan ini steril, ya, steril. Pada saat kita ingin memasang media ini pada alat, maka ini kita buka. Membukanya pun khusus ya, ini ada penutupnya, ditarik dulu sampai lepas, baru ini dibuka. Ujar bahasa Banjar itu dikuyak. Nah, dikuyak. Tapi jangan semuaan, hanya sampai supaya kita bisa menarik bagian ujung dari plat agar ini ya. Media agar ini. Kemudian kita tarik, lalu kita pasang ke sini. Nah, ini kita pasang ke sini. Masuknya ke sini ya. Saya kadang bawa anunya Bang. Nah, karena pas praktek aja gini. Kita pasangnya, kita dorong sampai nanti dia berputar ke sini. Ada ujungnya sedikit muncul. Ya. Nah, di sini. Artinya apa? Alat ini sudah siap untuk digunakan. Perhatikan, bagian yang tadi ada agarnya itu menghadap ke dalam. Lah, jangan terbalik. Yang kayak es batu tadi, yang ada permukaan esnya itu menghadap ke kipas. Jangan menghadap ke sini. Soalnya apa? Kalau Anda pasang kayak terbalik pun dia masuk aja juga sama. Tapi nanti pada saat kipasnya diputar, dan karena itu kada kena agarnya. Nah, prinsipnya itu melempar udara ya ke media agar. Jadi terlempar dia. Jadi kuman-kumannya tadi menempel di permukaan agar. Nah, menempel nanti. Nah, baru tadi karena waktunya sudah kita setting,
Misalnya tadi berapa, setengah menit tuh 20 liter. 1 menit 40 liter. 8 menit 320 liter. Kemudian kita on kan. Nah, yang bagus itu sebenarnya setelah kita pasang ini kita keluar ya, keluar dari ruangan, kemudian kita pakai adaptor menghidupkannya menggunakan remote dari jauh ya. Nah, kemudian setelah hidup ini kita tidak boleh ada di dalam ruangan, keluar kita. Nanti tergantung setting alat ini, misalnya 8 menit, ya, misalnya 8 menit, maka nanti setelah 8 menit dia akan mati sendiri. Kalau setengah menit baru 30 detik dia mati, dan seterusnya. Sebenarnya yang bagus ya 8 menit ya. Nah, kalau ya sebenarnya nggak ada yang bagus sih ya. Kalau angka komannya tinggi kan ngapain harus lama-lama. Nanti malah jenuh dia. Jadi intinya mulai setengah menit sampai 8 menit boleh. Nah, baru setelah 8 menit dia berhenti, kita masuk, kita cabut alat ini. Ini ya, cabut. Jadi memasukkannya tadi juga seperti ini. Ini kita cabut, kemudian kita masukkan ke dalam wadahnya yang pertama tadi kita buka tadi, kemudian kita beri label. Waktunya, lokasinya, lamanya, nama petugas pengambil sampelnya siapa. Nah, kemudian setelah kita ambil, kita masukkan ke tempatnya tadi, kemudian kita lapisi dengan aluminium foil supaya kadar terkena sinar matahari, dan kita simpan pada cool box dengan suhu 4 derajat. Yang paling bagus itu 4 derajat. Nah, kemudian langsung ya, ini langsung ditanam di inkubator selama 24 jam pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Ini suhu tubuh ya. Tapi kalau misalnya 1 hari ini 24 jam ini tidak tumbuh, Anda diamkan lagi sehari 2 kali 24 jam. Nah, kalau 2 kali 24 jam biasanya sudah mulai kelihatan kumannya nih ya. Kumannya ini. Nah, baru kumannya kita hitungi dengan koloni counter. Ya, caranya begini. Taruh itu di atas. Hidupkan koloni counternya. Kemudian ya sudah dihitung ya. Dihitung. Pertanyaannya adalah kalau Anda kemarin menggunakan flow itu, menggunakan apa namanya, midget ya, midget ya Kak, menggunakan midget Kak. Kemudian ditanam, "Uyuh Pak yang itu ribet, yang ini simpel." Betul, tetapi dalam hal pembacaan jauh lebih mudah yang itu. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang midget tadi, yang kita tanam itu benar-benar bakteri. Sedangkan yang kipas ini, apa saja yang ada di udara, itu akan tertahan karena dilempar ke permukaan agar. Jamur tumbuh, bakteri tumbuh, kalau ada protozoa bisa tumbuh juga di situ ya, virus ya, virus sudah kelihatan Bang lah. Nah, sehingga pada saat kita baca itu kadang-kadang tertutup. Jamur kan melebar dia putih ya. Lalu kali membacanya, itu kelemahan pertama RCS. Kelemahan yang kedua, tumbuhnya itu di permukaan. Kalau yang tadi kalau yang midget tumbuhnya di dasar. Jadi kalau misalnya ada jamur yang tumbuh di permukaan, kita sapu dengan alkohol, jamurnya hilang. Tapi bakterinya tidak hilang, tertahan di dasar Petridis ya, masih bisa dibaca. Kalau yang ini, dia tumbuhnya di permukaan semuaan. Ya bisa kalau dibayangkan. Karena tadi udaranya itu dilempar ke permukaan bakteri. Maka pada saat dibaca, bingung nih, aduh kada kelihatan nih telindung jamur. Bagus berasihi jamurnya, ambil alkohol lan kapas disapui, pas lawan bakteri-bakterinya tersapu. Hilang kada kok dibaca. Nah, jadi begitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan mana alat yang lebih bagus antara RCS dengan midget ya, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, saya kira itu ya untuk ini nih perhitungannya. Jadi tadi kan kalau 1 menit itu 40 liter. Langsung dikalikan ini. Jadi berapa koloni yang tumbuh? Misalnya koloninya tumbuh 40 ya. 40. Kemudian waktunya 1 menit. 1 menit dikali 40 liter. Nah, supaya jadi meter kubik dikali 1000. 40 dibagi 40, 1 ya. Berarti 1000. 1000 koloni per meter kubik. Nah, 1000 koloni per meter kubik. Nah, silakan Anda bandingkan dengan baku mutu nanti. Apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Ya, tergantung ruangannya ya. Ruangannya beda-beda.
Oke, selesai menggunakan RCS. Nah, ini yang Anda pelajari kemarin. Menggunakan pour plate atau metode tuang. Ya. Nah, saya tidak menjelaskan lagi ini ya, karena Anda sudah praktek, saya cepat-cepat saja. Yang penting pada saat kita mau mengambil sampel menggunakan metode pour plate atau metode tuang, ini lebih banyak bahan yang kita siapkan dan alatnya juga banyak. Pertama, untuk menanam itu kita perlu PCA ya, plate count agar. Plate count agar. Cara membuat PCA bagaimana? Ambil bubuk PCA 2,25 gram, kemudian tambahkan Aquades 1 liter. Ya, 1 liter ini banyak benar lah. Jadi kalau misalnya Anda hanya perlunya sedikit aja, misalnya 250 ml cukup Pak. Coba kita hitung ya. Satu petri di situ hanya 15 ml. Digranulakan 20 ml. Sekali menanam itu 4 petri dish atau anggap 5. Berarti 100 ml saja. Ya, 100 ml saja. 2 titik 200 ml saja. 3 titik 300 ml saja. Nah, Anda mengukur nanti 2 titik, maka Anda perlu 200 ml saja. Maka kalau ini 1 liter per 200 ml itu 1/5. Jadi yang ditimbang, yang dimasukkan ini nggak perlu sebanyak ini ya. Jangan 22,5, bagi 5 nih berapa? 20 bagi 5, 4,5. 4,5 gram saja. Tambahkan Aquades sampai 250 liter. Kada pas, Bang? Kada apa-apakah? Kada apa-apa ya, ini mikroba. Kalau kimia kada boleh, kada pas lah. 22,5 bujur-bujur 22,5. Ini misalnya 22,4 boleh aja ya. Karena ini bukan bahannya yang kita hitung, tapi kumannya nanti. Ini medianya saja. Cara membuat PCA tadi, 22,5 gram, tambahkan Aquades 1 liter, kemudian masukkan dalam Erlenmeyer, kemudian Anda panaskan sampai mendidih sambil diaduk. Ya, jadi itu larutan PCA agar, plate count agar, kalau didiamkan dalam suhu kamar dia akan membeku. Nah, sebelum ini disimpan ya untuk digunakan kemudian, ini harus disterilisasi dulu. Caranya dimasukkan dalam autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kalau sagin Pak disterilisasi bekas dipanasi juga ya kada bisa ya. Karena bisa jadi ada kuman yang masih tertahan di kapasnya, di Erlenmeyernya ya dan seterusnya. Sehingga tetap harus melalui tahap sterilisasi di autoclave selama 15 menit, suhunya 121 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau sudah ya ini Anda keluarkan, kemudian Anda simpan di kulkas. Jadilah larutan PCA. Larutan PCA ini nanti yang kita gunakan untuk melapisi bakteri yang kita tanam di petri dish ya. Oke. Kemudian mana nih bahannya lagi nih? Kemudian bahan yang lain adalah kita harus menyediakan larutan garam fisiologis, yaitu NaCl 0,9%. Nah, NaCl 0,9% berarti Anda cari NaCl ya, garam, Anda timbang 0,9 gram, masukkan dalam Aquades 100 ml. Ya, kemudian Anda aduk, kemudian sama masukkan juga dalam autoclave. Bimbai lawan ini bimbai. Nah, 100 ml, tapi 2 titik aja Pak, 20 ml biar jegin kada apa-apa jual lah. 0,9 gram aja dikit banget, lagi pula itu garam tidak mahal. Ya, dan tidak berbahaya kalau dibuang ke lingkungan. Nah, kalau sudah kita dinginkan juga, kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, kemudian kita menyiapkan peralatan untuk melakukan pengambilan sampel. Ya. Nah, salah satunya adalah midjet tadi. Midjet impinger. Kita isi midjet tadi dengan larutan NaCl 0,9% sebanyak 10 ml. Kemudian kita ukur flow-nya. Awas ya, karena ini pengukuran mikroba, maka flow tidak boleh diletakkan di mulut midjet. Paham ya? Paham tidak? Bisa kada membayangkan midjet nih? Bisa kada? Ada kau apa ya? Ayo, ayo kada kau sudah. Kena kesini aja bubuhan ikam lah. Kita praktek sama-sama. Jadi midjet itu kan begini, ada tangan, ada mulutnya. Mulutnya ini buat menghisap udara, betul tidak? Tangannya ini buat selang. Jangan nanti Anda pasang di sini. Di sini ada garam fisiologis isinya. Anda pasang flow meter di sini. Habislah yang di garam fisiologisnya terkontaminasi. Ya, karena tidak mungkin kita mensterilisasi flow meter.
Makanya pada saat memasang, ya ini ada midjet, tangannya ke sini, di sini meletakkan flow-nya antara antara midjet dengan pompa atau dengan selang. Paham ya? Nah, biar jangan ada paham dulu, karena pas praktek aja pahamnya. Bayangkan aja dulu. Nah, kemudian kita hidupkan pompa, kemudian atur flow-nya 1 sampai 2, terserah nih. Asal jangan kurang dari 1, lebih dari 2. Kemudian ya sudah, lakukan pengambilan sampel selama 15 sampai 30 menit sesuai dengan kondisi kebersihan ruangan dan sesuai dengan tuntutan di ruangan itu ya. Kalau ruangannya kotor benar, 15 menit cukuplah. Kumannya banyak kira-kira. Nah, kalau ruang bersih, oh itu harus lama supaya nanti ketangkap udah mikrobanya 30 menit misalnya. Kalau sudah 30 menit baru kita matikan alat dan lepaskan impinger dari badan alat. Nah, impinger tadi garam fisiologis yang impinger tadi Anda masukkan lagi ke tabung. Tabung yang pertama kita memasukkan garam fisiologis. Kemudian ditutup dengan kapas, baru dimasukkan ke dalam full box dan dikirim ke laboratorium. Di laboratorium kita siapkan Petri dish 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Anda masukkan masing-masing 1 mili, 1, 2, 3, 4. Kecuali yang Petri dish kelima. Petri dish kelima ini isinya kontrol. Apa itu kontrol? Kontrol adalah garam fisiologis yang tidak digunakan untuk pengambilan sampel. Ya, jadi ada 5 itu. 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing diisi 1. Yang Petri dish yang satunya diisi Aquades yang tidak digunakan untuk mengambil sampel. Nah, kemudian kita ratakan ya, Kemudian Anda panaskan tadi plate count agarnya ya, sambil Anda memasukkan bakteri tadi ke dalam Petri dish, kawannya yang lain nanti memanaskan PCA. Ya. Kalau sudah mencair PCA-nya, itu Anda masukkan ke dalam beaker glass yang berisi air supaya suhunya itu berkisar antara 46 sampai 50 derajat Celcius saja ya. Seapa tuh 50 46 sampai 50. Nah, panas yang Anda masih bisa mengangkat Erlenmeyer itu tanpa merasa kesakitan. Lah, kalau misalnya dicapai masih aduh panas Pak, nah berarti itu di atas 50. Nah, kita tahan ya, hadangnya sampai dingin Pak. Nah, itu kena di bawah 45 pulang lah, ada boleh. Ya. Kenapa? Karena kalau di bawah 45 kada cair lagi nya, beku karena jadi agar-agar karena ada kalau dituang. Nah, maka suhunya di kisaran 45. Kenapa suhu 46 ya sampai 50. Kenapa suhunya begini? Kalau di atas 50 bakterinya mati. Kalau di bawah 46 agarnya beku ya, agarnya beku. Oke. Bayangkan Anda sudah menyiapkan media agar atau PCA tadi yang cair tadi ya, suhunya masih hangat. Nah, Petri dish yang 5 ini masing-masing kita isikan PCA tadi 10 sampai 15 mili saja. Petri dish 1, 2, 3, 4, 5 semuanya diisi media agar. Kemudian kita goyang sampai bercampur merata. Ya. Kemudian kita diamkan Petri dish pada suhu kamar. Kalau didiamkan pasti dia membeku ya, membeku. Nah, kalau sudah membeku berarti media tadi sudah siap kita inkubasikan. Oke. Masukkan Petri dish yang sudah yang diisi sampel dan PCA yang sudah membeku tadi ke dalam inkubator pada suhu 35 derajat Celcius. Ingat posisinya adalah terbalik. Pada suhu 24 sampai waktunya ini sampai berapa jam nih? 2 hari sampai 4 hari ya, ini lebih lama. Pertanyaan saya, kenapa Petri dish-nya harus dibalik? Kenapa Petri dish-nya harus dibalik? Biasanya Pak Jaja udah ngasih tahu nih. Ada yang bisa jawab? Supan aja nih, Bon ini menjawab nih. Apa? Hairatun apa Hairatun? Ini sudah menjawab ketahuanku, jadi ditanya ya langsung. Jawab, Hairatun. Kenapa harus dibalik? Bilanya kada tahu, Bapak dah kada tahu lah, tapi dijawab.
Boleh aja, ada tahu Pak, nah boleh. Khairatun, tahu kah? Kenapa jadi harus dibalik? Unmute dulu, unmute. Izin menjawab, Pak. Siapa? Alif, siapa? Saya, Pak. Mana yuk? Kada by speaker. Oh, Raja. Kayak apa, Ja? Anu ya, Pak, supaya nggak ada tetesan air yang tersisa, Pak. Ya, itu tahu. Khairatun kenapa kada tahu? Kada tahu kah? Kada mau menjawab kah? Mic-nya nggak bisa dibuka, Pak. Gemet bana. Rina. Rina, kenapa? Jadi itu jawaban aja betul ya? Karena supaya tetesan airnya kada mengganggu. Kok bisa ada tetesan air itu dari mana? Dari medianya, Pak, menguap panas. Enggak, ini siapa yang jawab nih? Belum Pak Adi, Pak. Hah? Mana orangnya? Siapa yang jawab tadi? Belum Pak Adi, Pak. Adi mana? Adi lah. Mana Adi. Kada by speaker nah hadang teman. Adi, kenapa Dik? Adi Dharma. Dari medianya, Pak, kan menguap karena panas. Menguap. Oke. Menguap bujur. Tapi dari medianya dikit lagi. Ada yang bisa menjawab lagi? Ini biasanya keluar di ujian ya. Ujian keluar. Tadi siapa ya? Rina tadi belum menjawab Rina. Ada yang tahu lah? Betul ya, karena ada air. Tapi dari mana airnya? Nah, saya ulang ya. Ini media NaCl tadi kita masukkan, kemudian kita tuangkan media agar pada suhu 46 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian kita goyang-goyang sampai beku. Setuju? Oke. Panas kada lagi? Itu panas kada? Setelah beku itu panas kada? Tidak, Pak. Tidak berarti sudah tidak ada uap ya. Tidak ada uap ya. Nah, tapi betul ya dari menguapnya betul ya, menguapnya betul. Jawaban Adi betul, jawaban Raja betul. Airnya. Pertanyaannya dari mana airnya itu? Izin menjawab, Pak. Tapi Jatun, Karena yang dipakai tadi kan garam, Pak. garam. Mantap Iya. jawabannya. Garam itu bisa menyebabkan bisa juga lah. Tapi garamnya dikit ya 0,9%. Terima kasih ya Jatun. Saya suka kalau orang berani menjawab tuh. Siapa tadi lagi hendak menjawab? Rena Dila kah? Karena dimasukkan ke dalam inkubator kah, Pak? Karena dimasukkan ke dalam inkubator. Karena inkubator itu suhunya tinggi lalu terjadi penguapan. Bujur juga. Ini bujur terus. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke. Bakteri itu makhluk hidup atau bukan? Ayo jawab. Makhluk hidup, Pak. Makhluk hidup. Hewan atau tumbuhan? Hewan. Hewan atau tumbuhan? Dek, hewan atau tumbuhan, Dek? Ada yang jawabnya. Bakteri tadi pangpa aja. Hewan lain, tumbuhan lain, kada mau pasti ada di dunia ini hewan non tumbuhan. Jadi manusia itu termasuk kategori hewan ya. Ayo, bakteri itu hewan atau tumbuhan? Hewan. Hewan. Nah, Anda cari di internet ya. Cari di Google, tanya Mbak Google. Bakteri adalah termasuk kelompok hewan atau tumbuhan. Nah, cari peng lah. Bakteri itu tumbuhan kah atau hewan? Hewan, Pak. Hewan, Pak. Hewan. Ya gerang. Tinggi, Pak.
Prokariota. Bakteri termasuk jenis hewan yang berupa uniseluler. Oke. Kita cari lagi. Bakteri tidaklah hewan maupun tanaman. Nah, ada jawabannya ngelihat di internet lah, macam-macam. Karena dia melihat dari jumlah selnya, prokariotik dan eukariotik. Kalau dikatakan hewan, maka dia harus punya kromosom, harus punya DNA. Bakteri tidak ada. Kalau sepemahaman saya dulu ya, waktu belajar biologi, bakteri itu lebih mendekati kelompok tumbuhan. Tumbuhan yang tidak berklorofil, bersel satu. Oke, whatever ya, tumbuhan kah hewan kah, semuanya bernapas. Kalau bernapas berarti dia mengeluarkan apa, Hafi Jatun? Ini sudah tahu tak? Gina apa Gina? Darah, oksigen, Mengeluarkan, bukan mengisap. Mengeluarkan karbon dioksida, karbon dioksida dan uap air. Nah, itu jawabannya. Ya kan? Jadi bakteri itu menghasilkan uap air, sama dengan kita lah bernapas tujuannya. Tumbuhan itu bernapas. Boleh kan Om? Siapa lagi yang ada di ruangan? Paduan suara. Paduan suara juga. Oh, Kan aku ke atas. Temat lagi. Jadi air itu berasal dari respirasi si bakteri. Nah, makin banyak bakterinya, makin banyak uap airnya. Itu nanti yang mengganggu ya. Nah, Anda ingat ya waktu menanam di Petridis tadi, bakterinya, NaCl-nya di bawah kan, baru kita tutupi dengan media agar sehingga kalau misalnya kita bekerja kurang bagus, terkontaminasi, ada tumbuh jamur, jamurnya juga tumbuh di permukaan. Kalau mau kita bersihkan aman. Sedangkan bakterinya karena di bawah, maka tumbuhnya di dasar Petridis. Tinggal kita balik, nyaman pada membacanya. Nah itu ya. Makanya dulu saya dengan Pak Jaja itu sempat, Pak Jaja ngapain kita pakai midget repot, pakai ini aja, saya nggak dipakai. Ya terserah aja Pak Jaja. Saya pakai midget, ini pakai ini. Ternyata betul Pak Jaja ya. Ternyata pada saat membacanya yang setengah mati saya. Ya akhirnya mending kita ribet dalam hal persiapan, tapi membacanya lebih mudah. Ketimbang kita mudah persiapan, membacanya ribet. Ya, nah jadi kalau Anda nanti bikin skripsi, mending menggunakan media ini. Ya, ini dengan posisi Petridis terbalik. Nah baru kita hitung ya kalau ini kantornya. Nah ini gampang ya, perhitungannya begini. Kontrolnya berapa? Kontrolnya 0, ya sudah. Petridisnya tadi ada 4. Kontrolnya 0. Nah, media pertama tumbuh 5, di sini 4, di sini 4, di sini 5, tambahkan. Ya, atau misalnya 5, 5, 5, 5. Oh, misalnya harap benar tumbuhnya sama lah. 5 tambah dikali 4, 20, 20 bagi 4, 5. Nah, berarti koloninya per mililiter 5. Nah, ini dikalikan R-nya ya. R-nya itu jumlah koloni rata-rata tadi, 5 tadi dikali volume larutan fisiologis yang ditanam berapa? Berapa ya? Berapa tadi? Volume larutan fisiologisnya adalah, ini jumlah kuman, ini rata per mili ya, berarti kalikan jumlah larutan fisiologisnya. Karena 10 mili berarti dikali 10 di sini. Ya, di midget itu isinya 10. Q dikali T. Q ini adalah debitnya. Tadi 1 sampai 2 ya. Misalnya 2 liter dikali waktu samplingnya 30 menit, berarti per 60. Udah Anda hitung, keluar hasilnya nanti. Oke, ini kan saya kirimkan ya ke Anda, silahkan disimpan, dipelajari dikit-dikit lah. Nanti pada saat praktek aja langsung kita anukan. Baik, selesai. Anggap saja kita sudah sambil praktek itu. Meskipun nanti prakteknya berikutnya, jadi presensi Anda isi teori dan praktek hari ini.
Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Mau tahu nilai ujian Anda? Anda saja tidak mau tahu ya. Saya umumkan di website aja nanti. Bagus-bagus nilainya, bagus-bagus. Tenang aja. Ujur jual bapak aja. Seorang-seorang kan kada percaya kayak Pak. Oke deh. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Minggu depan mudah-mudahan lah kada PPKM lagi lah Tanya, supaya Pak. kita bisa. Pak. Siapa? Adi, Pak. Adi Dharmaka. Oke, siap. Enggak, Pak, betul. Adi. Pak. Jadi kenapa misalnya kita pas kita bekerja nanti enak tergantung apa ada yang alat kita pakai itu lah, Pak. Nah, itu bagus pertanyaannya ya. Jadi di peraturan itu kan kita diizinkan menggunakan 3 macam metode ya. Ada yang membran, tapi saya kira membran itu terlalu berat, terlalu mahal, jarang. Ada yang RCS, ada yang pakai midjet. Nah, saya ya mengajarkan 2 alat ini. Makanya tadi kalau misalnya Anda pengen mudah itu pakai RCS, tapi menghitungnya sulit. Kalau Anda pengen hasilnya akurat, gunakan midjet, menghitungnya gampang. Tapi enggak itu pakai saya pakai RCS, tidak. Anda semakin sering menggunakan alat itu, semakin berpengalaman Anda. Bagi saya yang mungkin tidak biasa menggunakan RCS, berat ya, berat. Nah, tapi bagi Anda yang mungkin terbiasa, terus mana yang lebih bagus? Enggak ada yang lebih bagus ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Terus mana yang kita gunakan berarti yang adalah Pak. Nah, saya ingin merubah paradigma ini. Ini bagus pertanyaan Adin ya. Paradigma ini tolong dirubah. Jangan Anda berpikir kalau Anda baru masuk sebagai sanitarian nanti silahkan apa alat yang ada gunakan. Tapi saya menyarankan jangan seperti itu cara berpikirnya. Ulun pae hendak nang sebagus-bagusnya, maka ulun hendak menggunakan metode midjet. Saat Anda datang yang tersedia RCS, silahkan gunakan RCS. Tapi seiring berjalannya waktu, Anda jangan berdiam dengan alat yang ada. Anda harus mengusulkan ke pimpinan, Pak, supaya akurat, ulun hendak pakai midjet. Iya kah? Ulah perencanaan. Adi tulisnya pompa 1, Pak. Midjet 5, selang, flometer, keran. Itu kemudian apalagi garam, aquades, kemudian PCA, timbangan, autoclave, ya harus tuh. Pada kapang sepali-sepali lah. Itu apa tadi untuk mengolah tuh berarti perlu beker, perlu Erlenmeyer, perlu pipet, perlu spatula. Rencanakan semuaan, usulkan ke pimpinan. Ini Pak yang saya butuhkan. Oh siap ya pimpinan. Nah ini bagus ngarannya hendak mau ambil sesuatu tapi paham apa yang diambil. Kebanyakan sanitarian menunggu alatnya nih itu aja Pang ada. Adalah mengusulkan pian alatnya pada dapang. Nyata itu penyakit ya buat sanitarian ya. Maka Anda nanti ya, makanya saya sering bercerita ini mahasiswa yang lulus kemudian tiba-tiba hanya diangkat jadi honorer lah di puskesmas. Pak, ulun hanya lulus Pak diangkat di situ. Kenyamanan pada sanitariannya menyuruh ulun merencanakan pekerjaan sanitarian setahun. Kada bisa ulun Pak. Nah, jangan bilang seperti itu ya. Oh siap, Padahi. Kalau Anda coba, kalau Anda misalnya kada paham, tanyakan ke kami. Ya, saya sering membantu mahasiswa di puskesmas itu untuk merencanakan ikam apa garang materi yang ikam pelajari. Pengambilan sampel air, pemeriksaan limbah, pemeriksaan tempat-tempat umum, dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan, A, B, C, D. Kita rencanakan untuk 1 tahun. Masalah siwa-siwa sedikit kada apa-apa. Pada saat pimpinan melihat pekerjaan Anda, pimpinan akan terkesan, oh ini orang baru lulus sudah paham merencanakan sampai alat dan sebagainya. Maka timbul kepercayaan di situ ya. Nah, itu biasanya yang sukses itu seperti itu. Ya, setelah Anda dipercaya oleh pimpinan, maka Anda nanti akan dipermanenkan. Ada penerimaan pegawai negeri, Anda akan diprioritaskan, apalagi di daerah lebih mudah. Nah, kalau pusat memang seleksinya lebih sulit karena se-Indonesia. Kalau daerah, bisalah. Ujar kepala dinas aku hendak ngini aja nang lulus nya pintar sudah anu tolonglah bupati lah ya siap. Nah ngarannya Adi Dharma Wijaya, nah lulus amin. Lah jadi itulah paradigma itu Anda tanamkan mulai sekarang. Jangan menerima, bahasa Jawanya itu nerimo ya. Kita punya kompetensi, kita punya profesionalisme, gunakan
Nah, alatnya yang itu aja, Bang. Kebanyakan sanitarian itu begitu. Alatnya nang ada yang itu aja. Kami kada di bare, Bang. Apa mahadang di bare, orang diusulkan. Nah, termasuk tuh karena kebisingannya, pencahayaannya, dan lain-lain. Oke, saya senang pertanyaan seperti ini supaya Anda paham nanti situasi kerja itu seperti apa. Meskipun Anda hanya sebagai tenaga kontrak atau honor aja dulu pertama. Ya, karena dari situ nanti. Oke, ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku kan mendengar Hayratun Nikmah kan Bu Pendel? Atau kada melihat speakernya aja nah, mikrofonnya aja kada ini. Kada mute. Oke ya, begitu ya. Jadi pertanyaan Adi tadi saya tegaskan lagi, pada saat Anda masuk bekerja, apapun alat yang ada di sana, gunakan. Apapun alat yang tersedia, gunakan. Setelah Anda menggunakan itu, baru Anda berpikir, Pak, seharusnya, atau berpikir untuk diri sendiri dulu, harusnya lah untuk mengukur ini, kada boleh alat yang ini. Mengukur debu itu harusnya pakai high vol dust sampler, mengukur gas kimia itu harusnya pakai midget impinger, kenapa jadi alat detektor ini? Maka ulun harus merencanakan ini. Merencanakan itu jangan pada nukar alatnya aja. Semuaan yang diperlukan. Ini karena perlu open, berarti open harus ada, timbangan harus ada. Rencanakan. Pimpinan kada kau bukutik kalau misalnya kita sudah merencanakan secara detail. Kalau kita hendak bagus, Pak, alat ukurnya harus standar, ini standarnya, dan ini perencanaannya. Oh siap, anggarkan untuk tahun depan. Setahun aja kita mengharit alat yang sederhana tadi. Berikutnya kita sudah menggunakan alat yang sesuai dengan standar ya. Ini penting sekali, sangat penting ya. Sanitarian itu jangan sifatnya menunggu. Anda punya profesi sendiri. Kayak dokter juga. Dokter tolong Pang suntikan kerakawa aja dokter. Ya, rumah sakit tolong sediakan suntikannya, sediakan alkoholnya, sarung tangannya dan sebagainya. Itu loh. Sama ya dengan kita. Nah, kita punya senjata juga. Oke, kalau tidak ada lagi saya akhiri. Mohon maaf ya, agak terlambat. Jangan dimarahi saya di Edom nanti. Tulis yang bagus-bagus saja. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kesabaran Anda menunggu kuliah hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan saya kirim di WA anunya. Makasih, saya izin live. Makasih, Pak.